Yang harus kita perhatikan dalam kita beragama ini saya harus sampaikan karena ini penting dan harus sering disampaikan. Kita ini beragama Islam, kita bersyukur pada Allah, pijakannya Quran, pegangannya Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh, itu yang kita pegang. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada sunnah. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya, antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali, dan yang kita inginkan semuanya, kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi, di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, surah yang kedua ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kalau yang bawa mushaf Al-Quran dilihat benar atau tidak itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakan kepada mereka, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Nggak bisa mereka keluarkan dalil, nggak bisa mereka keluarkan hujjah. Maka agama ini agama dalil, agama hujjah. Ada nggak dalilnya? Dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan, dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada, jangan ikut. Siapapun dia, ustadz kayak syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan nggak boleh bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat semuanya batal kalau dari sunnah Rasulullah. Semua pendapat. Idza warada al-athar batala an-nazar. Bila sudah datang athar, maka batal itu semua pendapat itu. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kita beragama. Jadi hujah, dalil jangan ikut-ikutan. Hatta antum sudah, kan saya sudah ngikuti pemahaman salaf. Tetap dalilnya mana? Dalam beribadah, dalil. Yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada, jangan. Bukan kata orang. Pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Kembalikan umat kepada Quran. Kembalikan umat kepada sunnah. Bukan kepada pendapat kita. Yang kedua, di masyarakat dari zaman nabi-nabi terdahulu, mereka selalu berdalil dengan alasan nenek moyang. Ini kan sudah kebudayaan, ini adat istiadat, ini sudah nenek moyang kita dulu. Dalam kita beragama nggak bisa. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Allah sebutkan dalam berapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah, Anda melihat di ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Disebutkan wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, "Alau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun." Apakah mereka akan ikut juga kepada bapak dan nenek moyang mereka yang mereka tidak berpikir sedikit pun juga dan tidak mendapatkan petunjuk? Tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi nggak boleh mengikuti bapak dan nenek moyang, nggak boleh dalam kita beragama. Ikuti wahyu, Quran dan sunnah ala fahmi salaf, bukan nenek moyang. Bukan dari dulu orang-orang tua kita melakukan demikian, nggak bisa. Dalilnya mana dalam kita beragama? Kita ingin selamat dunia, kita ingin selamat akhirat. Kita ingin bahagia dunia, kita ingin bahagia akhirat. Jangan ikut yang akan membawa kepada kesesatan. Yang ketiga, yang sering dijadikan dalil oleh masyarakat orang banyak dalam beragama, apakah dia ibadah, apakah zikir, apakah doa, apakah sholat, atau yang lainnya, atau perayaan-perayaan yang Nabi nggak contohkan sallallahu alaihi wasallam, mereka ngadakan. Kata mereka orang banyak melakukan. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah dalam Al-Quran nggak pernah memuji banyaknya manusia, tidak pernah dalam Al-Quran. Yang ada celaan dan banyak celaan. Walakin aktsaran nasi la yashkurun, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, walakin aktsaran nasi la yu'minun. Banyak sekali Allah mencela. Kebanyakan manusia ini tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak beriman, dan yang lainnya. Nggak boleh kita ikut. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah menyangka-nyangka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi mereka ini hanya berdusta. Jadi Allah sudah sebutkan, kalau mengikuti kebanyakan manusia, kata Allah apa? Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Maka orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran dalil. Ini penting dalam kita beragama, ini sangat penting.
Antum catat, nanti antum lihat lagi di rumah, ulangi lagi. Kalau kita lihat kebanyakan agama di masyarakat itu ngikuti orang banyak. Kalau orang awam mungkin kita berpikir karena awam ya, tapi terjadi juga kepada para penuntut ilmu, terjadi juga kepada para ustadz. Kita tanya, kok ustadz ngerjakan ini? Ya orang banyak. Kok orang banyak sekarang? Lo antum sekolah di luar negeri kan dalil kan yang dipelajarin. Sekarang ya gimana orang banyak? Rusak agama kalau begitu. Kalau ustadznya sudah ngikutin orang banyak, ya rusak agama ini. Dan ini terjadi yang seperti ini. Ustadznya sudah nggak ngikuti dalil. Gimana apa? Gimana orang banyak? Gimana selera masyarakat? Gitu. Rusak agama ini. Mestinya dia punya sikap dalam beragama. Dia bimbing masyarakat ke jalan kebenaran. Dia bimbing masyarakat ke jalan keselamatan. Dia jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah bid'ah. Sehingga umat jelas di atas bayinah umat ini. Nggak dibiarkan masyarakat ini mengikuti seleranya mereka. Yang kaya begini, yang ini seperti ini, rusak agama ini. Kita harus jelas, nggak ada masalah orang kemudian mempunyai sikap kepada kita dikatakan keras, nggak ada masalah. Atau mengatakan gila, nabi-nabi pun semuanya dikatakan gila oleh pengikutnya. Hatta Nabi Muhammad SAW dibilang apa? Gila, karena mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebenaran, dan tidak boleh mengikuti agama nenek moyang. Harus tegas dalam kita beragama ini. Supaya apa? Supaya selamat umat. Kita harus bawa umat ini kepada keselamatan, bukan dibiarkan, bukan malah si dai-nya ikut apa kata masyarakat, apa kata orang banyak. Nggak boleh. Harus jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kenapa dibiarkan demikian? Masyarakat sesat, nggak dijelaskan kebenaran kepada mereka, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, kita harus juga berani menyampaikan kebenaran ini. Diskusi, tanyakan kepada ustadznya, jangan diam. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu zikir, tanya kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Jangan diam, tanya. Kenapa Ustadz mengadakan perayaan seperti ini? Kenapa Ustadz mengadakan zikir berjamaah seperti ini? Mana dalilnya, mana keterangan? Tanya, jangan diam, jangan ngikut kepada kesesatan. Tanya, ini Allah yang mengajarkan demikian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu zikir, orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Tanya terus dalilnya. Ini penting dalam kita beragama supaya kita selamat. Ini diantara yang perlu saya sampaikan, karena ini masalah-masalah penting, masalah prinsip dasar dalam kita beragama. Termasuk juga satu lagi yang belum, mengikuti kiai, ustadz, tuan guru, ajengan, habib, nggak bisa kita ngikuti. Mereka manusia. Yang kita ikut dalil, antum lihat orang-orang Nasrani sesat itu karena siapa? Saya tanya kepada antum, orang Nasrani, Kristen sesat karena siapa? Karena para pendetanya. Mereka sesat karena siapa? Karena pendetanya. Bukan mustahil juga umat ini sesat karena apa? Karena gurunya, karena ustadznya, karena kiainya. Nabi bersabda SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti sekalian, imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan, kata Rasulullah. Itu yang paling takuti oleh Rasulullah SAW. Antum lihat juga dalil dari Quran tentang orang-orang Nasrani disesatkan oleh para pendetanya di surah At-Taubah, di surah 9. Allah menyebutkan di ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman dalam surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka
dan rahib-rahib mereka, artinya ulamanya dan juga para rahibnya, para ahli ibadahnya, arbaba min, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, wal Masih ibn Maryam, dan menjadikan Isa juga sebagai Tuhan, Isa bin Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan mereka tidak diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada satu Tuhan, kepada Allah saja. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Tuhan kamu hanya satu, Allah Rabbul Alamin, nggak ada dua, satu Allah, tidak ilah yang berhak diberikannya Allah, Allah yang maha pengasih dan Allah maha penyayang. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diberikannya Allah, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka menjadikan ulama mereka, pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Isa bin Maryam, waktu ayat ini turun, Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak, kami orang-orang Nasrani nggak menyembah para pendeta, nggak menyembah para pendeta, nggak menyembah para ahli ibadah mereka, tidak. Kata Nabi, bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan, dan kalian mengharamkan apa yang mereka haramkan? Artinya menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan dihalalkan mereka, kemudian mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kalian ikut. Kata Hadi, iya, tilka ibadatum, itulah ibadah mereka. Jadi kita nggak boleh ikut apa yang disampaikan oleh kiai, oleh ustadz, kecuali dalilnya, keterangannya. Jangan kita ikut. Oh ini yang begini boleh, oh ini sunnah, dari mana dalilnya? Keterangan dari mana? Amalan doa-doa ini, zikir ini, kalau baca zikir ini 1000 kali selamat, atau 1101 kali itu bisa ngilang umpamanya. Dari mana keterangannya yang seperti ini? Amalan-amalan yang nggak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibuat-buat oleh manusia. Makanya menjadikan mereka sebagai Tuhan. Karena apa? Ikut aja apa kata mereka. Maka Allah katakan, kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan. Kemudian Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan mereka tidak diperintah beribadahnya kepada Allah saja, mengikuti apa yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illahu, tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu juga seperti orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Saya tanya kepada antum, banyak gak kuburan di Indonesia yang dikeramatkan? Banyak. Yang dianggap berkah? Banyak. Kuburan yang orang datang berbondong-bondong sebagai tempat ibadah? Banyak di Indonesia. Yang mengatakan demikian siapa? Kiai-kiai, ustadz-ustadz mengatakan demikian. Allah nggak turunkan hujjah kepada mereka. Allah nggak turunkan keterangan kepada mereka. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Kalau masjid tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Tapi orang berbondong-bondong datang ke sana minta dan berdoa kepada penghuni kubur. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar, yang membatalkan seluruh amalnya dia dan membatalkan keislamannya dia kalau sudah sampai hujjah kepada mereka. Ini terjadi. Makanya kita harus tahu bagaimana berdoa yang benar sesuai dengan syariat, zikir yang benar. Kenapa? Kita ini sudah hidup di zaman yang orang sudah jauh dari Quran, jauh dari sunnah. Dai-dainya pun tidak membawakan hujjah, dalil dan keterangan, sehingga umat gak tahu, dipikir itu benar dan itu diamalkan oleh mereka tahunan, dan mereka mati dalam keadaan syirik. Mungkin diantara mereka, mungkin bapak antum, orang tua antum, kakek dan nenek dibawa ke kuburan wali, ibadah di sana, ada yang tawaf di sana, berdoa di sana, minta kepada selain Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Allah dalam Al-Quran menyuruh kita untuk hanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoanya kepada Allah, tidak kepada yang lain.